Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Putri dan rekan saya. Di sini saya Ma'ruf. Kami akan membahas tentang Hikayat Abdullah, di mana hikayat ini merupakan sebuah etobiografi. Hikayat ini adalah hikayat istimewa dan khazanah sastra Melayu dan Cukup sampai situ aja dulu bang. Nanti mereka malah malas lagi nonton. iya pula selamat menyaksikan. Abang lupa ya? Apalagi po, dari tadi dia nampaknya. Abang nih, Putri cuma nak bilang lah bang, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuh ya tuh. Betul. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Abdullah adalah keturunan Arab. Moyangnya berbangsa Arab yang berasal dari Yaman dan hijrah ke Malaka. Ayah Abdullah, Syekh Abdul Qadir, menikah dengan seorang wanita Malaka bernama Salmah pada tahun 1200 Hijriah. Pada tahun 1231 Hijriah, ibu Abdullah meninggal dunia. Pada tahun yang sama, ayahnya pula kembali ke rahmatullah. Ketika itu Abdullah berada di Singapura, sedang mengajar bahasa Melayu kepada saudagar-saudagar Inggris. Abdullah dilahirkan pada hari Ahad 7 Safar 1211 Hijriah. Abdullah merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Kakaknya semua laki-laki, tetapi semua saudaranya meninggal dunia ketika masih kecil. Pada usia 4 bulan, Abdullah sakit-sakitan. Banyak orang percaya bahwa ibu dan ayah Abdullah tidak serasi memelihara Abdullah, sehingga Abdullah mudah terserang penyakit. Apabila itu terjadi, Abdullah disarankan supaya dijual kepada orang yang memiliki anak banyak. Karena itu, ibu bapaknya sangat menyayangi anaknya. Dituruti semua adat yang berlaku agar adanya bisa hidup. Ketika berumur 6 tahun, Abdullah diserang penyakit buang air darah. Beliau menderita penyakit tersebut selama 1 tahun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit sembuh, badannya pulih seperti sedia kala. Abdullah sangat dimanja oleh neneknya. Beliau tidak pernah dipukul ataupun dimarahi oleh neneknya. Karena itu Abdullah tidak peduli untuk ikut pengajian dan lebih suka bermain. Oleh sebab terlalu dimanja, beliau belum dapat 1 juz pun. Bapaknya kembali dari Siak. Setelah sampai, dia bertanya tentang Abdullah kepada nenek. Dia bertanya kepada nenek sudah berapa juz dan ilmu yang Abdullah dapat. Beberapa hari kemudian bapak Abdullah pergi ke rumah lain, tidak jauh dari kampung Pali. Setiap hari Abdullah pergi mengaji di tempat dia belajar. Dan malamnya dia diajar oleh bapaknya di rumah. Banyak sekali pukulan dan tamparan yang diterima oleh Abdullah. Jari-jarinya bengkak kena pukul karena salah menulis. Demikian pula sukarnya untuk mendapatkan ilmu, akal kepandaian, dan pelajaran yang baik pula. Dan kepada ketika itu, hati Abdullah dipenuhi kebencian terhadap bapaknya. Dan dia senantiasa berdoa agar bapaknya segera mati agar dia tidak susah belajar lagi. Apabila dia terkenang, segala susah, tampar, maki, dan tengki herdik gurunya, dia selalu berpikir, jika tiada suluh, niscaya dia akan mudah terperosok ke lembah yang gelap. Dia berdoa kepada Allah agar diberikan kerahmatan, kesejahteraan, dan kebajikan kepada guru yang telah mengajarinya. Sewaktu Abdullah belajar, bapaknya menyuruhnya bersembahyang di masjid 5 waktu sehari. Jika dilihatnya Abdullah tidak pergi ke masjid walau 1 waktu, tentulah dia mendapat pukulan. Semua hal yang disuruh oleh bapaknya, jika tidak betul dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan pukulan dengan rotan. Bapaknya mengajarinya ilmu dengan kekerasan, tapi hasil yang diterima oleh Abdullah sangatlah bermanfaat.
Suatu hari, Abdullah mengeluh kepada ibunya, mengeluhkan tentang apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada dia, seperti melarangnya bermain, melarangnya bergaul dengan teman, dan hanya disuruh duduk dan belajar. Ibu Abdullah hanya menjawab, "Nak, belum sampai fahammu. Sekarang engkau belum tahu gunanya ilmu. Kemudian hari engkau akan tahu gunanya ilmu dan kasih ibu bapak terhadap anaknya." Dan benar kata ibunya, sekarang Abdullah sadar dan bisa merasakan manisnya ilmu itu, lebih manis daripada madu. Abdullah mencatat pemandangan dan suasana kota Melaka yang ramai penduduknya. Abdullah memberikan kerja-kerja merobohkan tembok-tembok kota Melaka dengan perintah Raja Farpurhad. Suatu ketika, Tuan Raffles mencari jurnalis Melayu dan Abdullah terpilih menjadi jurnalis dari Tuan Raffles. Menurutnya, Tuan Raffles amat mementingkan ilmu. Abdullah juga bertemu dengan Lord Minto, seorang pegawai tertinggi yang rendah hati terhadap semua orang. Abdullah belajar bahasa Inggris dari seorang paderi bernama Tuan Milne dan Tuan Marison. Sebaliknya, Abdullah diminta mengajarkan mereka tentang bahasa Melayu. Abdullah juga membantu Tuan Milne membuat senarai kosakata bahasa Melayu dengan padanan kata bahasa Inggris. Suatu hari, Raffles mengusulkan mendirikan sebuah sekolah pendidikan anak-anak Singapura. Setelah disetujui, walaupun dibantah secara senyap oleh bangsa Melayu, sekolah itu tetap didirikan yang bergelar Institution. Kepulangan Tuan Raffles amat menduka cita bagi Abdullah. Suatu kabar buruk sampai ke Abdullah. Kabar itu adalah terbakarnya kapal Raffles beserta muatannya di Bengkulu. Hal itu membuat Abdullah sangat sedih. Dan kejadian buruk juga menimpa Abdullah, di mana barang-barang yang hendak dibawanya pulang hangus terbakar dalam kejadian kebakaran yang sangat besar. Setelah kejadian itu, Abdullah mengarang syair Singapura Terbakar. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.